nih, kita tuh di sini mau ngapain sih? Kok rame-rame gini? Sarah, kita di sini tuh mau diskusi tentang digitalisasi komunikasi itu terhadap keamanan dan privasi data. Nah, kamu tahu nggak apa itu digitalisasi komunikasi? Nggak tahu, kamu tahu emang? Ya kita cari tahu. Makanya kita di sini berkumpul buat diskusiin itu. Oh gitu ya. Iya, jadi simak aja guys. Jadi kalau menurut teman-teman tuh digitalisasi komunikasi tuh kayak gimana sih? Ya, kalau dari aku, digitalisasi komunikasi itu tuh adalah transisi di mana komunikasi yang dulunya manual, sekarang tuh menggunakan teknologi. Misalnya kayak dulu kita kalau misal kangen sama keluarga kita yang jarak jauh, nah harus pakai surat-suratan kan. Nah, kalau sekarang tuh bisa pakai WA, pakai email, bahkan bisa langsung lihat wajahnya lewat video call gitu. Terus teman-teman di sini ada tanggapan lain nggak? Oh, saya ada tanggapan sedikit tentang digitalisasi komunikasi. Menurut saya itu digitalisasi komunikasi itu merujuk pada penggunaan teknologi digitalisasi untuk memfasilitasi pertukaran informasi baik itu di antara individu maupun organisasi. Begitu. Kalau dari aku sih garis besarnya sama ya, tentang teknologi, bagaimana kita memanfaatkan teknologi dalam pertukaran pesan. Jadi pada saat ini tuh dengan memanfaatkan teknologi untuk pertukaran pesan itu lebih efisien dan efektif karena nggak harus ketemu langsung, kita bisa memanfaatkan teknologi kayak lewat WA atau lewat IG kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, baik teman-teman, berarti bisa disimpulkan bahwa adanya digitalisasi komunikasi ini mempermudah kita sebagai masyarakat untuk didekatkan kepada perkembangan zaman ya. Jadi kita tuh lebih melek akan teknologi dan juga perkembangan teknologi tentunya. Lanjut kepada pembahasan yang pengaruh akan dampak dari digitalisasi komunikasi itu terhadap keamanan dan juga privasi data. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi? Pendapatku, bagaimana caranya kita dalam menanggapi digitalisasi komunikasi, khususnya di bidang keamanan dan privasi data. Menurut aku, kan perkembangan teknologi, khususnya di komunikasi tadi, itu banyak kemudahan yang kita dapatkan dari digitalisasi tersebut. Seperti tadi yang sudah disebutkan, kita bisa berhubungan komunikasi dengan keluarga kita atau teman melalui WA, lalu video call dan sebagainya. Nah, walaupun dengan adanya banyak kemudahan-kemudahan tersebut, banyak nih orang-orang yang dengan sengaja punya niatan buruk, apalagi dalam keamanan dan privasi data. Bisa mungkin ada orang-orang yang sengaja, ini ada chat nih yang tidak sepantasnya. Mereka sadap HP tersebut, habis itu disebarluaskan. Contohnya seperti itu. Nah, di sini teman-teman, aku ingin tanya nih, kira-kira kita tuh sebagai mahasiswa ya, itu pernah kan punya pengalaman di dalam digitalisasi komunikasi? Mungkin di sini ada yang bisa menyampaikan pengalamannya? Nah, kalau dari aku sendiri sih pengalamannya seperti yang tadi saya bilang ya, HP aku tuh pernah kesadap. A few moments later. Nah, dari yang saya bilang tadi, aku tuh punya pengalaman. Jadi HP aku tuh dulu pernah disadap ya. Seperti yang kita ketahui tuh kalau HP disadap tuh sampai lokasi aku aja ketahuan gitu. Nggak tahu kenapa orang itu tuh juga bisa tahu lokasi aku ada di mana. Terus chat-chat aku juga bisa orang tahu itu baca gitu. Nah, dari omongan aku nih, ada nggak sih pengalaman lain? Ada nih, aku mau nambahin gitu kan. Barusan aja sekitar minggu yang lalu kayaknya itu aku punya pengalaman HP temenku itu, khususnya WhatsApp-nya gitu ya, itu disadap. Jadi kita lagi nongkrong, terus abis itu masuk notif kan di itu HP-nya. Tiba-tiba waktu dibuka itu bisa ngebalas notifnya sendiri gitu. Setelah dicek ternyata emang udah lama HP-nya itu udah dipantau gitu sama orang. Jadi waktu itu dia
kalau nggak salah dia bilangnya ada temennya ngasih link gitu atau apa, terus dibuka kan, tapi linknya nggak bisa. Nah mulai dari saat itu udah mulai ada keanehan gitu, notif yang masuk tiba-tiba udah kebaca padahal dia belum ngebaca gitu-gitu. Itu aja sih kalau pengalaman buruk dari ya dampak negatifnya lah dari pengaruh digitalisasi komunikasi ini ke keamanan dan privasi data itu. Kalau dari aku sih itu Jadi mungkin aku juga mau menambahkan, barusan dari minggu lalu juga temanku ada yang dapat kayak kiriman pesan gitu berisikan link. Nah ketika temanku klik linknya itu ternyata dia ngisi kayak nomor rekening dan sebagainya, dia nggak tahu apa-apa, tahu-tahu saldo rekeningnya terkuras. Nah hal seperti ini terjadi karena dia kurang edukasi akan paham digitalisasi komunikasi itu sendiri. Maka kita sebagai mahasiswa Fiskom, setidaknya ketika kita sudah mempunyai pengalaman seperti ini, kita bisa mengedukasi orang-orang yang sebenarnya belum teredukasi akan digitalisasi komunikasi ini supaya paham akan penggunaan digitalisasi komunikasi ini dalam keamanan dan privasi data itu sendiri, guys. Jadi untuk solusinya biar kita nggak terpengaruh hal-hal yang negatif tadi gimana ya? Ada yang tahu nggak sih? Mungkin menurut saya itu menjaga data-datanya. Terus jangan mudah percaya dengan yang dikirimkan orang yang secara tidak resmi. Itu sih. Kayak link-link tadi itu ya, yang apa pengalamannya siapa tadi tuh? Sean sama siapa? Mike dan sama Kesia tuh kalau dapat link-link lewat WhatsApp itu jangan langsung buka, apalagi yang mungkin sekarang kan udah ada kecanggihan teknologi ya, ada aplikasi TikTok itu kan biasanya ada informasi-informasi kayak jangan buka link atau kayak sekarang tuh ada bentuk PDF tapi ada formatnya gitu loh. Nah tahu kan, nah itu jangan langsung dibuka, takutnya malah si penyadap ini bisa ngakses informasi atau data-data privasi kalian gitu. Oke, baik. Jadi mungkin dari pernyataannya Nanda sama Rahel tadi itu sangat benar sekali, teman-teman. Jadi ketika kita dihadapkan pada situasi yang kita tuh nggak tahu apa-apa dan melihat kayak ditawarin aplikasi dan lain sebagainya, kita langsung iya aja. Kita sebagai mahasiswa Fiskom khususnya itu harus lebih kritis lagi nih untuk menyikapi hal-hal yang kayak penipuan itu tadi, spam yang terjadi dalam WA, Instagram, dan sosmed lainnya. Nah, seperti itu kita sebagai mahasiswa Fiskom harusnya juga mengedukasi masyarakat, teman-teman lainnya untuk lebih kritis lagi akan informasi-informasi yang kita dapatkan, terkhususnya ketika kita mendapatkan link atau aplikasi yang belum tervalidasi keresmiannya itu sendiri. Mungkin seperti itu, Sarah. Dari cerita teman-teman tadi itu ya, ceritanya sangat menginspirasi banget ya kan, Sarah? Iya, jadi yang nggak pernah ngalamin hal-hal itu tuh jadi oh iya ya, gimana ya besok kalau aku kena gitu kan, kita jadi lebih kita udah aware, tahu. Nah, kita lebih aware benar-benar akan keadaan seperti yang udah diceritain itu tadi. Jadi ketika kita dihadapkan pada situasi sekarang ini, kita lebih melek akan informasi, melek terhadap digitalisasi komunikasi sendiri. Iya, benar. Ya udah, mungkin kita ngobrolnya udah sampai situ aja ya, guys ya. Iya, Sarah. Oke, kesimpulannya adalah digitalisasi komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap keamanan dan privasi data. Sementara ada risiko penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi. Penting bagi individu dan organisasi untuk memahami resiko yang terkait dengan penggunaan teknologi digital dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi privasi mereka. Iya udah. Dadah dulu dong kita, dadah. Sexy.